Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu. Oke, baik ya, kita awali saja majelis kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan dan akhwati fiddin, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa masih kita panjatkan kehadirat Allah, karena alhamdulillah sampai detik ini di malam hari ini kita masih diberikan nikmat umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga nikmat keimanan sehingga kita masih dapat berhadir dan bertemu kembali di majelis rutin kita seperti biasa, yakni di malam Senin ini dan di Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini, yakni dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentadabburi dan mengkaji ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam ya kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menteladani, meniru serta mencontoh ya seluruh akhlak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu bisa menjadi salah satu syarat bagi kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita Bapak Ibu, di mana pada pertemuan kemarin ya atau pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada subbab yang kelima, yakni muqaranah ya atau perbandingan dari Al-Quran itu sendiri ya. Namun sebelumnya kita mau konfirmasi dulu, ada yang nggak hadir minggu lalu? Pak Ali nggak hadir ya? Pak Iskandar, yang ibu-ibu hadir semua? Hadir ya? Oke baik ya, sebelum kita lanjut kita coba murajaah dulu ya, sekilas terkait materi yang sudah kita ungkap minggu lalu ya, yang mana poin yang kelima ini adalah muqaranah atau komparasi ya dari bab Al-Quran. Dimana kalau kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat kita Bapak Ibu, yang namanya kitab suci ya atau pedoman serta peraturan dalam hidup dan kehidupan manusia hari ini ternyata bukan hanya Al-Quran. Banyak kitab-kitab lain dalam kehidupan dunia ini yang dijadikan oleh manusia sebagai pedoman dalam kehidupannya. Seperti yang kita tampilkan di hadapan kita ini ya, ada beberapa kitab, ada beberapa pedoman, petunjuk ya, serta peraturan yang diambil oleh manusia dalam kehidupan dunianya selain kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Ini beberapa contohnya, ada Alkitab, kemudian ada kitab Weda, ada kitab Tipitaka, kemudian ada kitab Talmud ya. Nah, ternyata ya fenomena ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 88. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Katakan dan tegaskan kepada mereka wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya kalau sekiranya bangsa jin dan manusia berkumpul bersatu ya untuk membuat dan mendatangkan yang seperti Al-Quran ini, kata Allah, la ya'tuna bimislihi, niscaya mereka tidak akan pernah mampu membuat yang semisalnya, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun mereka itu saling bantu satu sama lain ya. Jadi ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita Bapak Ibu, sekalipun semua makhluk Allah ya di muka bumi ini bekerja sama ya, berkumpul bersatu untuk membuat sebuah konsep, sebuah rumusan ya, sebuah pedoman untuk mengatur kehidupan mereka ya, maka niscaya yang mereka buat itu tidak akan pernah mampu menandingi kualitas dari
Al-Quran atau kitab Allah itu. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sekalipun mereka itu saling bantu satu sama lain. Sekaligus ayat ini memberikan sebuah tantangan sebenarnya kepada manusia. Ya. Kalau memang manusia ragu dengan kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah silakan mereka buat. Ya. Menurut pemikiran mereka sendiri, tapi apa yang mereka buat itu la ya'tuna bimislihi. Tidak akan pernah sebanding dengan kitab Al-Quran. Nah ini dia. Jadi ayat ini memberikan ya petunjuk kepada kita Bapak Ibu, ada sebuah kelebihan, ada sebuah keunggulan yang dimiliki oleh kitab Allah itu dibandingkan kitab buatan manusia. Ya. Makanya kita contohkan tadi Pak, ya ini. Jadi sekalipun kita saksikan sampai hari ini Bapak Ibu ya, berbagai macam jenis kitab-kitab ya, buku pedoman yang dibuat oleh manusia itu tidak akan pernah sebanding ya kualitasnya untuk mampu mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini ya. Bahkan ditegaskan kembali ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, surah kedua ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ya. Dan jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratim mim misli. Maka silakan kalian buat satu surah yang semisalnya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Maka jika kalian tidak mampu membuatnya, maka ketahuilah ya, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah mampu kata Allah. Jadi kedua dalil ini setidaknya memberikan sebuah isyarat kepada kita Bapak Ibu ya. Walau apapun ya upaya yang dilakukan oleh manusia untuk membuat sebuah kitab, sebuah konsep dalam rangka mengatur kehidupan ya mereka di muka bumi ini, niscaya itu tidak akan pernah mampu menyelamatkan kehidupan mereka ya, kecuali jika mereka mau kembali kepada kitab Allah itu ya. Kenapa? Karena kitab Allah tadi atau Al-Quran itu menunjukkan memiliki kelebihan dan keunggulan dibanding kitab-kitab yang dibuat oleh manusia itu sendiri ya. Makanya dari kedua dalil ini juga kita dapat mengambil sebuah gambaran ya, bahwa ada beberapa poin perbandingan ya. Ada beberapa kelebihan dan keunggulan yang bisa kita lihat antara kitab Allah dengan kitab buatan manusia ya. Ini kita masuk ya yang berikutnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang kitab ya, yang maknanya adalah ketentuan atau hukum ya. Nah, dalam realita kehidupan kita setidaknya ada dua kitab ya. Yang pertama ada kitab yang bersumber dari Allah ya. Itulah secara konkretnya Al-Quran yang ada ya di hadapan kita hari ini. Kemudian ada juga yang namanya kitab buatan manusia ya. Nanti kita akan lihat beberapa contoh-contohnya. Nah, salah satu kelebihan ya, atau keunggulan kitab yang datang dari Allah itu ya, Allah jelaskan bahwa sifatnya itu tanzil ya. Tanzil ini artinya diturunkan secara berangsur-angsur ya. Menunjukkan sebuah indikasi bahwa Al-Quran itu konsepnya, peraturannya itu sebenarnya sudah tersedia, sudah ada, sudah dirumuskan jauh sebelum manusia itu hadir dalam kehidupan dunia ini. Inilah yang Allah nyatakan salah satu dalilnya Quran surah Al-Insan surah ke-76 ayat 23. Mari kita perhatikan dan simak kembali ayatnya Bapak Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami kata Allah telah menurunkan Al-Quran itu secara tanzil ya. Artinya diturunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap. Makanya kalau kita ilustrasikan kemarin ya, ketika kita minta tolong ya, Pak coba tolong turunkan buku-buku itu ya. Artinya apa? Tentunya bukunya sudah ada ya, baru bisa diturunkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya pada masa itu lebih kurang selama 23 tahun Pak ya. Jadi prosesnya bertahap, tapi konsepnya sudah ada sebelumnya. Bahkan sebelum Rasulullah lahir ya, konsep Al-Quran itu sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal diturunkan secara berangsur-angsur ya, secara bertahap. Kalau kita ilustrasikan kurang lebih ini
salah satu contoh mushaf Al-Quran Pak ya, di zaman dulu ya. Ini di zaman kekhilafahan ya, Utsman bin Affan. Di mana digambarkan dalam sejarah, di situ pertama kali dilakukan pembukuan mushaf Al-Quran. Makanya disebut dengan istilah mushaf Utsmani ya. Jadi Al-Quran yang ada sama kita sampai hari ini Bapak Ibu, itu susunan mushaf Utsmani ya, secara umum. Karena kalau digambarkan di zaman Abu Bakar ya, itu masih belum tersusun ya. Karena kekhalifahan Abu Bakar pada masa itu masih fokus ya, masih serius dalam melanjutkan ya apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Mulai muncul inisiatif itu di zaman Umar, lalu diteruskan di zaman Utsman bin Affan sampai dengan hari ini ya. Bahkan dulu di zaman Rasul Al-Quran itu belum ada baris Pak, belum ada tajwid, masih Arab gundul ya. Tapi karena Quran sudah disebarkan kemana-mana ya kan, akhirnya dalam rangka mempermudah orang-orang di luar Arab ya kan, dalam rangka membaca dan mempelajari Al-Quran itu, akhirnya sampai detik ini kita perhatikan Quran itu sudah sangat sempurna ya, secara letterlik ya. Sudah ada barisnya, sudah ada khatnya ya. Bahkan teori-teori tajwidnya, warnanya sudah ada dalam Al-Quran hari ini. Nah, artinya apa? Itu yang mau kita jadikan sebagai sebuah pemahaman Bapak Ibu ya. Bahwa salah satu keunggulan dan kelebihan kitab Allah itu, dia konsepnya sudah ada bahkan sebelum manusia itu ada ya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam ayat yang berikutnya, Allah menegaskan kepada kita bahwa peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya bukan baru ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sudah terdapat di dalam kitab-kitab para nabi-nabi sebelumnya. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ya, surah ke-26 ayat 196. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lafi zuburil awwalin, kata Allah. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah terdapat di dalam kitab-kitab orang yang terdahulu ya. Makanya kalau kita ambil salah satu contoh kitab orang yang terdahulu apa Pak? Kitab sebelum Al-Quran ya, paling dekat itu kitab Injil, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa bin Maryam. Nah, artinya apa? Allah ingin menegaskan kepada kita, salah satu hukum di dalam Al-Quran itu, yakni contohnya perintah sholat dan zakat, itu bukan baru ada di zaman Nabi Muhammad, tapi sudah ada di dalam kitab Injil ya. Sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Isa dan Bani Israel pada masa itu. Ini dia. Makanya kalau kita perhatikan salah satu contohnya Bapak Ibu ya, yakni perintah sholat dan zakat, itu Allah perintahkan ya di dalam Quran surah Maryam ayat ke-31. Bahwa perintah sholat dan zakat itu sudah Allah suruh kepada Nabi Isa dan para pengikutnya pada masa itu ya. Artinya Nabi Isa sudah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat ya. Jadi bukan baru dia diturunkan di zaman Nabi Muhammad, sudah ada di zaman nabi-nabi sebelumnya ya. Kalau kita perhatikan ayatnya secara lebih lengkap ya, surah ke-19 ayat 31. Nah, ini ya ayatnya Bapak Ibu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Nabi Isa bin Maryam menyatakan bahwa dialah Allah yang telah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia Allah telah memerintahkan kepadaku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ini dia. Jadi Nabi Isa bin Maryam sudah berikrar, sudah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai nabi sehingga kehidupannya diberkahi oleh Allah. Lantas dengan keberkahan itu dia melaksanakan perintah Allah dalam rangka menegakkan salat dan menunaikan zakat ya. Berarti ya, orang-orang yang mengaku pengikut Isa harusnya menegakkan salat dan menunaikan zakat Pak ya. Jadi kalau ada yang mengaku pengikut Isa bin Maryam tapi enggak salat, berarti bohong itu. Ya. Karena Nabi Isa mencontohkan bagaimana menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jadi secara enggak langsung ya,
kita juga dapat mengambil sebuah pemahaman sebenarnya Nabi Muhammad itu ya hanya dalam rangka meneruskan Pak apa yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi dia bukan membawa ajaran yang baru ya. Bukan membawa sebuah program atau ibadah yang baru ya. Tapi beliau hanya meneruskan dan melanjutkan ibadah-ibadah yang pernah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya ya. Itu salah satu contoh yang pertama ya. Kalau kita lihat ya di zaman Nabi Isa ya bin Maryam atau di dalam kitab Injil. Nah, kemudian dapat kita lihat juga contohnya ya di zaman Nabi Musa. Ya, ini tentunya di dalam kitab Taurat. Juga sudah Allah perintahkan yang namanya salat dan zakat ya. Surah Al-Baqarah ayat 83. Mari kita perhatikan kembali ayatnya Bapak Ibu ya. Surah kedua ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah kata Allah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yakni para pengikut-pengikut Nabi Musa pada masa itu ya. Di dalam kitab Taurat, janganlah kamu menyembah atau beribadah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kaum kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia, lalu tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Jadi ayatnya cukup jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa para pengikut Nabi Musa, Bani Israel pada masa itu dalam kitab Taurat sudah Allah perintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat ya. Itu contoh yang kedua. Nah, contoh yang berikutnya kurang lebih hampir sama, yakni Allah perintahkan kepada Nabi Ismail ya, atau keturunan Nabi Ibrahim yang digambarkan sebagai bapaknya para nabi ya. Bahwa isinya sama ya. Mereka para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat Bapak Ibu. Ya. Jadi sederhananya ibadah yang kita lakukan hari ini Pak ya, sebagai seorang muslim itu sebenarnya sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini dia. Jadi sholat 5 waktu ya kan, kemudian menunaikan zakat sesuai dengan harta kekayaan yang kita miliki ya, bahkan berpuasa di bulan Ramadan serta melaksanakan haji, itu sebenarnya merupakan perintah-perintah Allah yang sudah pernah diturunkan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Makanya termasuk salah satu perintah puasa yang akan kita laksanakan Pak. Ayatnya apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad puasanya di bulan Ramadan ya, lebih kurang 29 dan 30, berarti nabi-nabi sebelumnya gimana Pak? Puasanya. Iya harusnya sama. Jadi nggak ada istilah puasa Nabi Isa itu 40 hari 40 malam, nggak buka-buka, ya kan? Atau puasanya puasa muti, nggak ada. Karena Nabi Muhammad SAW itu dalam rangka melanjutkan ibadah yang sudah pernah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya Allah tegaskan, wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya kitab Al-Quran itu artinya hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran itu benar-benar sudah terdapat dalam kitab-kitab terdahulu ya, kitab-kitab yang sebelumnya. Nah sehingga kalau kita kembali kepada topik awal tadi, kita dapat mengambil sebuah pemahaman ya. Yang pertama bahwa kitab Allah itu sifatnya tanzil ya. Hukumnya sudah tersedia, perintah dan larangannya sudah ada, konsepnya sudah ada, sudah tersedia, tinggal diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, sedangkan kitab buatan manusia Bapak Ibu itu kebalikannya ya. Kalau dari Allah sifatnya tanzil, berarti dari manusia sifatnya gimana? Ya kebalikannya ya. Bahwa sifatnya itu dibuat-buat atau bahasa Qur'annya muftarayat ya.
Jadi ada yang mengarangnya, ya. Ada yang membuat tulisan-tulisan itu, ya. Ini yang Allah nyatakan, salah satu dalilnya Quran surah Hud. Surah ke-11 ayat 13 kata Allah, "Qul fa'tu bi asyrin suwar mithlihi muftarayat." Ya. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, buatlah, ya, 10 surah yang dibuat yang menyamai Al-Qur'an ini, ya. Kalau kita perhatikan bahasanya di sini Allah ungkap dengan istilah muftarayat, ya. Asal katanya iftira, ya. Artinya yang dibuat-buat. Jadi tegaskan kepada mereka Muhammad, maka buatlah atau datangkanlah 10 surah yang dibuat-buat yang bisa menyamai Al-Qur'an itu, ya. Jadi sederhananya ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita, apapun kitab yang datangnya dari manusia itu sifatnya berdasarkan hasil karangan, Pak. Hasil rekayasa. Konsepnya belum pernah ada kalau nggak ada yang mengarangnya. Tadi ya. Kalau kita ambil salah satu contohnya apa, Bapak Ibu? Kitab buatan manusia yang dijadikan peraturan. Apa, Bu? Ya, salah satu contohnya undang-undang, ya. Yang namanya undang-undang ini kan banyak, bukan hanya di Indonesia saja. Negara-negara lain juga punya undang-undang, peraturan lah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, ya. Makanya kalau kita ambil salah satu contoh paling dekat, kayak Undang-Undang 45 misalkan. Kapan adanya itu, Pak? Kalau menurut Pak Ali, kapan adanya Undang-Undang 45 itu? Iya, setelah merdeka. Tepatnya pada tahun 45. Tapi pada tahun 44 kemana undang-undang itu? Belum muncul. Karena belum ada pengarangnya, belum ada penulisnya. Siapa yang mengarang undang-undang itu, Pak? Ya, ini pelajaran sejarah ini. Kita agak... Siapa? Pak Iskandar? Enggak tahu. Ya, itu disusun oleh beberapa tim, ya. Itu kalau nggak salah dalam sejarah digambarkan BPUPKI. Ya kan? Ada panitianya, ya, yang merumuskan bagaimana munculnya konsep undang-undang itu, Pak. Artinya apa? Sebelum ada itu nggak muncul dia peraturan itu. Kenapa? Karena itu salah satu contoh buatan manusia. Itu yang harus kita pahami, ya, Pak. Bedanya di situ. Jadi kalau kitab dari Allah itu manusia belum ada, konsepnya sudah ada, peraturannya sudah ada. Tapi kalau kitab manusia, dia baru ada ketika ada manusia yang mengarangnya, ada yang menulisnya, ya. Ada yang membuat karya tulisnya. Baru muncullah karangan-karangan tadi, muncullah buku-buku tadi, ya. Jadi dapat kita ambil pemahaman juga bahwa yang namanya muftarayat atau karangan itu, ya, kalau bahasa ilmiahnya empiris, setidaknya ada 3 unsur, Pak, ya. Kitab buatan manusia itu. Yang pertama, dia munculnya karena adanya sebuah temuan, ya. Kalau kita contohkan tadi misalkan Undang-Undang 45, nah ditemukan bahwa masyarakat kita sudah merdeka, ya. Jadi ada sebuah problem di situ, masalah yang menjadi temuan. Nah, lalu temuan itu diapakan? Ya, dipelajari, ya, berdasarkan para pengalaman tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dulu, ya. Nah, karena dianggap kita sudah merdeka, ya, maka paling tidak kita harus punya peraturan ini untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Mereka kaji, mereka analisa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki. Nah, setelah itu apa yang mereka lakukan, ya? Muncul namanya eksperimen, percobaan, ya. Mereka uji coba undang-undang yang mereka buat tadi, apakah cocok atau tidak bagi kehidupan masyarakat kita pada masa itu, ya. Makanya dulu pernah ada istilahnya UUDS, undang-undang sementara, ya kan, Pak? Kenapa? Karena masih dalam pertimbangan, ya. Cocok atau tidak, ya, jika diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat pada masa itu. Nah, ini salah satu contoh bukti, Pak, ya, bahwa kitab buatan manusia itu setidaknya memenuhi 3 unsur, ya, atau bisa kita singkat dengan istilah 3E, ya, explore, experience, dan eksperimen, ya. Jadi ada temuan, kemudian temuan itu dikaji berdasarkan pengalaman, kemudian pengalaman itu dilakukan hipotesa, percobaan, ya, diuji coba. Bisa dia try and error, bisa juga try and success, ya. Bisa dicoba berhasil, bisa dicoba gagal. Itulah buatan manusia tadi, ya.
Jadi dia sifatnya empiris ya. Atau kalau bahasa Qur'annya muftaroyat ya. Dibuat-buat. Nah, bahkan dalam salah satu dalil lagi Allah ungkapkan kepada kita Quran surah Al-Baqarah ya. Surah kedua ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis dan membuat kitab dengan tangannya sendiri, lalu dia mengklaim bahwa kitab itu datangnya dari Allah. Jadi ayat ini sebenarnya menceritakan tentang fenomena beberapa ahli kitab di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka biasa ya membuat sebuah buku, sebuah konsep dalam rangka untuk mengatur kehidupan dunia pada masa itu. Kemudian mereka menisbatkan bahwa konsep yang mereka buat itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi apa kata Allah? Mereka hanya berbohong ya. Mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jadi mereka merekayasa sebuah kitab ya, menulis-nulis kitab dengan tangan mereka sendiri, dengan pemikiran mereka sendiri ya, dalam rangka untuk mencari keuntungan dunia, sehingga akhirnya mereka meninggalkan kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi setidaknya kedua dalil ini ya memberikan sebuah gambaran kepada kita Bapak Ibu bahwa walaupun Allah sudah menurunkan kepada kita sebuah konsep ya yang sangat baik, tapi ternyata masih saja ada upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengambil konsep-konsep lain selain kitab Allah itu ya. Yang mana bahkan kalau kita ambil beberapa contoh lain ya Bapak Ibu, nah kayak ini ya. Ini beberapa contoh konsep yang sampai hari ini pun masih dijadikan rujukan pedoman bagi sebagian besar masyarakat dunia ya. Termasuk teori filsafat ya. Mungkin di antara kita pernah mendengar Pak ya. Salah satu nama filsuf Yunani Socrates ya dan Plato ya. Sampai sekarang ini menjadi rujukan ya dunia-dunia barat dalam rangka untuk merumuskan berbagai aturan dalam kehidupan mereka ya. Termasuk dalam hal politik, dalam hal ekonomi ya. Kemudian ada juga namanya teori komunis ya. Ini dipelopori oleh Karl Marx ya. Salah satu contoh negara komunis hari ini seperti Cina Pak, Tiongkok ya. Mereka menggunakan konsep atau pedoman hidup ya yang berideologikan komunis ya. Itu ada kitabnya, ada bukunya. Nah, kemudian contoh yang ketiga seperti yang kita tampilkan ini KUHP ya. Itu salah satu pedoman yang digunakan oleh kolonial Belanda pada masa itu dan sampai sekarang masih diadopsi oleh masyarakat kita ya. Bahkan sekarang isunya udah ada namanya RUU KUHP, Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Artinya KUHP mau dilakukan perubahan, revisi, karena dianggap ada beberapa hukum yang sudah tidak relevan, nggak cocok lagi dalam kehidupan masyarakat kita di Indonesia. Nah, ini semua contoh-contoh Bapak Ibu yang bisa kita lihat bahwa ada upaya yang dilakukan oleh manusia untuk membuat sebuah kitab baru ya, selain kitab Allah, dalam rangka mengatur dan mengarahkan kehidupan mereka di muka bumi ini. Ini dia. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan dari Ibu-ibu? Silakan aja, Bu. Jadi kata kuncinya di sini ya. Jadi kelebihan yang pertama, Quran itu sifatnya tanzil, sedangkan selain Quran itu sifatnya muftaroyat ya, alias dibuat-buat atau bahasa ilmiahnya empiris. Jadi dia belum pernah ada sebelumnya. Dia baru ada ketika ada penyusun dan pengarangnya, sehingga otomatis dia akan memiliki kelemahan dan kekurangan. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya Bapak Ibu ya. Kitab Allah itu bersifat kaffah ya. Kaffah itu artinya totalitas, menyeluruh untuk semua umat manusia di dunia ya. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Quran itu diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk mengatur orang Arab saja, bukan hanya untuk mengatur orang Mekah ya, tapi juga orang-orang selain Arab ya, termasuk kita, bangsa Indonesia. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Qalam ya, surah ke-68 ayat 52. Ayatnya cukup singkat, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, kata Allah. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah merupakan peringatan
atau pelajaran bagi seluruh umat manusia di alam semesta ini. Nah, ini dia. Jadi artinya perintah dan larangan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran itu berlaku secara global, Bapak Ibu. Ya. Tanpa memandang status sosial. Ya. Jadi nggak pandang bulu dia. Mau orang barat, mau orang timur, ya kan? Mau kulit hitam maupun kulit putih, ya kan? Peraturan Allah itu berlaku untuk semua manusia. Ya. Makanya kalau kita ilustrasikan kurang lebih gambarnya begini, Bapak Ibu. Jadi Quran itu berlaku untuk semua benua, ya. Baik itu benua Asia, benua Eropa, Amerika, Afrika, Australia dan sebagainya macamnya. Ya. Karena kan setidaknya dunia itu kan terdiri dari beberapa benua. Nah, ini dia. Jadi di benua manapun dia berada, perintah Allah itu berlaku untuk dirinya. Ya. Ya kalau kita ambil salah satu contohnya perintah sholat, Pak. Ketika dia di Medan, dia wajib sholat nggak? Wajib. Ketika dia pindah ke Amerika, wajib sholat juga nggak? Wajib. Nggak ada cerita. Mau dimanapun dia berada, perintah Allah itu, hukum Quran itu berlaku secara global, menyeluruh. Ya. Kalau bahasa Qurannya kafah. Ini yang Allah tegaskan kembali dalam Quran surah Saba, ya, surah ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, kata Allah, dengan membawa Al-Quran itu melainkan untuk semua umat manusia, kata Allah. Ya. Jadi untuk semua orang, untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Nah, ini dia. Makanya kalau kita ambil tadi ya beberapa contohnya ya. Misalkan rukun Islam, itulah salah satu contoh tadi perintah sholat ya. Kemudian contoh lainnya kayak ucapan salam, ya kan Pak? Ucapan salam ini walaupun mungkin terkesan ya sederhana, tapi ini bersifat universal, Pak. Ya. Makanya kita contohkan kalau misalkan kita berada di Tembung, Pak, kita nelpon saudara kita, keluarga kita, jiran kita, ya, di luar kota bahkan di luar negeri, jawabannya sama atau beda? Ya pasti sama. Kalau kita di sini nelponnya kita mulai dengan Assalamualaikum, pasti jawabannya di sana Waalaikumsalam warahmatullah. Sama dimanapun dia berada. Tapi coba pakai buatan manusia, ya kan? Contohnya apa? Selamat pagi, ya kan? Kita nelpon saudara kita di Eropa, Pak. Apa jawabannya? Ya kalau kita nonton bola lah, biasa kan malam. Di sana sore, ya kan? Atau siang. Jadi terbatas waktunya dia. Kalau buatan manusia ini. Tapi kalau buatan Allah nggak terbatas waktu, nggak terbatas tempat. Ya. Kalau Assalamualaikum di sana tetap Waalaikumsalam. Ya. Tapi kalau di sini selamat pagi, di sana belum tentu pagi. Ini dia. Ini contoh sederhana, ya, ucapan salam. Ya. Dan contoh-contoh lainnya dapat kita lihat. Ya. Tapi paling tidak dalil ini menjadi sebuah petunjuk kepada kita Bapak Ibu bahwa inilah keunggulan Al-Quran. Jadi dia berlaku untuk semua orang. Nah sedangkan kitab buatan manusia itu kebalikannya. Ya. Yakni firqah. Bersifat parsial. Atau berlaku secara khusus. Hanya untuk orang-orang tertentu dan daerah-daerah tertentu. Jadi belum tentu dia berlaku untuk semua orang, kata Allah. Ya. Salah satu dalilnya Quran surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah urusan agama mereka, kata Allah, dan mereka menjadi bergolong-golongan dan masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan sebuah indikasi kepada kita ada beberapa perilaku ya yang dimunculkan oleh manusia dalam kehidupan ini, bahwa ketika mereka meninggalkan kitab Allah, mereka membuat kitab baru sesuai dengan golongan mereka masing-masing, dan masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya ya. Makanya kalau kita ilustrasikan tadi Pak, contoh yang pertama tadi apa? Undang-undang berlakunya di mana? Ya, kalau kita gambarkan gini Pak.
Jadi dia nggak berlaku untuk semua benua. Hanya berlaku di benua tertentu. Itu pun bukan skala benua ini, Pak. Iya kan, Indonesia. Skala negara dia. Karena ini termasuk benua Asia ini, ya. Bahkan kalau diperkecil lagi Asia Tenggara. Ini dia. Jadi undang-undang yang kita terapkan hari ini itu hanya berlaku di Indonesia, Pak. Dibawa ke Malaysia, kira-kira apa kata kawan itu, Pak? Kan ada buku undang-undang kita itu kan, yang kecil. Kalau dibawa ke sana, kira-kira apa respon mereka? Iya, otomatis nggak laku, Pak. Ibarat uang lah, ya kan? Nggak laku dia diterapkan di sana. Ya. Karena peraturannya sudah berbeda, walaupun negara tetangga. Nanti dia. Apalagi dibawa ke Saudi Arabia, yang nggak laku lagi. Nanti dia. Jadi dia sifatnya hanya berlaku untuk orang-orang tertentu dan daerah-daerah tertentu. Ya. Nah kemudian ditegaskan lagi dalilnya, bahasanya kurang lebih hampir sama, Bapak Ibu. Quran surah Al-Mu'minun, ya. Surah ke-23 ayat 53. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbim bima ladaihim farihun, ya. Kemudian mereka di antara sebagian para pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan urusan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan, beberapa golongan, dan masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Nah, itulah sifatnya buatan manusia. Jadi dia tersekat-sekat, Pak. Hanya untuk golongan-golongan tertentu, ya. Bahkan kalau kita ambil beberapa contoh lain, ya, seperti peraturan adat istiadat, ya. Contohnya apa? Peraturan adat Minang. Lakunya di mana, Pak? Iya, hanya bagi orang-orang Minang saja, ya. Apa contohnya peraturan orang Minang? Kayak di Pariaman laki-laki dibeli. Ya kan? Ada orang Pariaman di sini? Ya. Saya orang Pariaman, selain saya lah. Pak Anas orang Pariaman atau Bukit Tinggi? Oh iya. Paling tidak mungkin paham lah itu peraturan itu. Jadi laki-laki dibeli, Pak, kalau mau nikah, ya kan? Tapi bagi orang Aceh yang dibeli siapa? Perempuan. Makanya kalau orang Pariaman jumpa orang Aceh gimana, Pak? Iya, mau nggak mau bakdu, ya kan? Bagi dua. Kalau nggak ada yang mau ngalah, ya nggak jadi. Jadi peraturannya nggak bisa diterapkan untuk semua orang, Mbak. Hanya untuk orang-orang tertentu, ya. Makanya kalau dulu waktu SD, Pak, adat istiadat itu kan banyak contohnya. Rumah adat, ya kan? Baju adat, tarian adat. Nah, itu semua hanya berlaku untuk orang-orang tertentu, ya. Contohnya lah rumah adat Minang, ya kan? Nggak laku sama orang Batak itu, rumah kayak gitu. Makanya sampai ada anekdot, ya. Di Sumatera Barat tuh nggak cocok jadi tempat latihan terjun payung. Ya, Pak? Kenapa? Karena bahaya, nanti bisa nyangkut di atas rumah adat itu. Nah ini dia, ya. Jadi berbagai macam peraturan-peraturan yang dibuat oleh adat istiadat, ya, itu tidak cocok untuk semua orang, Pak. Ya. Baju adat, tarian adat, makanya masing-masing adat memiliki, ya, versi sendiri. Jadi nggak berlaku untuk semua orang. Kemudian ada juga namanya peraturan ormas, ya kan? Apalagi di Indonesia nih, Pak. Berapa macam jenis ormas? Banyak, ya kan? Paling nggak ormas terbesar apa, Pak? Di Indonesia, ormas agama lah. Ya Muhammadiyah sama NU, ya kan? Nah, peraturan di Muhammadiyah belum tentu cocok dengan peraturan di NU. Itulah contoh buatan manusia. Ya. Dia nggak berlaku untuk semua orang, Pak. Ya. Hanya untuk orang-orang tertentu. Kemudian ada juga parpol, ya, partai politik. Ini juga memiliki peraturan dan peraturannya juga terbatas. Tidak bisa diterapkan untuk semua orang, ya. Dan contoh yang terakhir adalah mazhab. Ini dia. Contoh di Indonesia, Bapak Ibu, mazhab apa yang paling laku dan populer? Mazhab Imam Syafi'i, ya kan? Tapi kalau kita di Mekah pakai mazhab apa itu, Pak? Salah satu contoh mazhab Imam Syafi'i, kalau bersentuhan itu batal wudhu, Pak.
ya kan? Tapi kalau di Mekah gimana itu? Tawaf, ya kan? Orang padat tuh, Pak, ya kan? Kalau dia pakai mazhab Imam Syafi'i, batal terus wuduknya, ya kan? Karena bersentuhan. Akhirnya apa? Mau nggak mau pakai mazhab Hambali, ya kan? Karena di sana dominannya mazhab Hambali dan Maliki di Mekah itu, di Saudi. Jadi kayak mazhab Syafi'i itu lakunya di Indonesia, Malaysia, ya, Libya dan berbagai macam negara-negara Islam lainnya. Ya. Kenapa? Itulah contoh ya, kitab yang datangnya atau sumbernya dari manusia. Dia hanya berlaku untuk orang dan daerah tertentu, Pak. Tidak berlaku untuk semua orang. Ya. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu. Minggu lalu kita sampai di sini ya, Bu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau memang ada. Ini masih contoh yang kedua ya. Jadi kitab Allah itu sifatnya kafah ya, menyeluruh untuk semua orang alias berlaku secara umum. Sedangkan kitab buatan manusia itu bersifat firqah ya, yakni parsial atau berlaku hanya untuk orang dan daerah tertentu alias bersifat khusus ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Perbandingan yang ketiga, bahwa kitab dari Allah itu atau Al-Quran itu bersifat hak ya, yang artinya adalah kebenaran yang pasti ya. Kebenaran yang tidak perlu diragukan ya. Kebenaran yang tidak perlu disangsikan. Kenapa? Karena dia merupakan kebenaran yang pasti, kebenaran yang mutlak untuk diyakini. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Haqqah ya, surah ke-69 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lahaqqul yakin." Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini ya. Perhatikan bahasanya, Pak. Allah udah nyatakan Al-Qur'an itu benar, tapi diperkuat lagi dengan harfut taukid ya. Huruf lam di situ sebagai taukid, penegasan. Lahaqqul yakin. Al-Quran itu benar-benar merupakan sebuah kepastian. Artinya mau dibuktikan atau tidak sama sekali, Al-Quran itu tetap benar. Itulah maksudnya. Lahaqqul yakin ya. Dia merupakan kebenaran yang diyakini. Nah, apa salah satu contoh bukti bahwa Al-Quran itu benar ya, tidak perlu diragukan ya. Salah satu contohnya ini Bapak Ibu ya, proses kejadian manusia, Pak ya. Kapan diberitakan oleh Allah, Pak, informasi ini? Ya lebih kurang 15 abad yang lalu ya kan. Allah sampaikan kepada Rasulullah bahwa manusia itu awalnya ya tercipta dari unsur tanah, kemudian terbentuk dia menjadi sel sperma ya, atau bahasanya nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal daging, kemudian dibalut dengan tulang, kemudian menjadi janin yang utuh dan sempurna, akhirnya dia lahir sebagai seorang manusia atau bayi. Itu sudah Allah kabarkan lebih kurang 15 abad yang lalu. Belum ada USG, Pak. Belum ada teori kedokteran. Tapi ternyata sekarang bisa dibuktikan bahwa apa yang Allah ungkap di dalam Al-Quran ini nggak bohong, benar-benar bisa dibuktikan. Makanya kalau Bapak Ibu jalan-jalan nanti ke bidan atau ke rumah sakit ibu dan anak, itu biasanya ada gambar itu, gambar proses kejadian janin itu, minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya sampai dia lahir ya. Itu digambarkan prosesnya ya. Dan memang terbukti. Jadi semua manusia kita, Pak ya, itu awalnya dari tanah, unsur tanah ya. Bukan berarti tanah yang depan itu ya, Pak. Karena kalau kita kaji dan analisa, Pak ya, secara proses kelahiran kan memang dia berawal dari nutfah ya. Artinya dari setetes air yang dimiliki oleh orang tua kita. Nah, setetes air itu asalnya dari mana, Pak? Bu. Atau bahasa ilmiahnya sel sperma. Itu dari mana asalnya? Ya dari saripati makanan yang dikonsumsi oleh orang tua kita, dan itu asalnya dari tanah. Ya. Itulah yang membentuk sel tadi. Ya.
Jadi kita ini semua sama proses awalnya, ya kan? Ada yang dari batu berlian, Pak? Nggak ada. Atau dari batu gio, ya kan? Mana ada? Kita semua sama, Pak. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, Pak, ya, itu Allah gunakan bahasa yang cukup, ya, kita katakan berkesan lah, ya. Allah menggunakan istilah mimma'in mahin. Allah ciptakan kita dari setetes air yang hina. Ya. Kan seolah-olah itu nyindir kita, Pak. Ya kan? Bahasanya. Mimma'in mahin. Kami ciptakan kamu, wahai manusia, dari setetes air yang hina. Nah, ternyata itu bukan hanya bahasa Allah saja. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan wa innahu lahaqqul yakin. Sesungguhnya setiap ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu merupakan sebuah kebenaran, ya, yang pasti, kebenaran yang patut untuk diyakini. Nah, ternyata ketika Allah katakan kita dari setetes air yang hina, kita sendiri pun mengakui itu, Pak. Ya kan? Ya maaf katanya lah. Kalau ada yang setetes itu, Pak, di hadapan kita, misalkan, kira-kira gimana tanggapan kita, Pak? Gimana? Pak Iskandar. Kan kita tahu nih, asal kita dari setetes air. Nah, yang setetes itu ada di hadapan kita hari ini. Kira-kira respon kita gimana secara psikologis melihatnya? Jijik, kan? Nah, kita dari yang jijik itu, Pak. Cuma sombongnya bukan main, ya kan? Jadi semua manusia berasal dari setetes air yang menjijikkan, ya. Nggak ada asalnya dari air pump, ya kan? Air galon misalnya, nggak ada. Semua sama dari setetes air yang hina, kata Allah. Makanya kenapa ketika manusia itu tumbuh berkembang dewasa, lantas dia lupa dengan kejadiannya, akhirnya dia berlaku ingkar kepada Allah. Ini dia. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu, ini salah satu contoh yang bisa kita lihat sebenarnya. Bahwa walaupun Allah sudah mengkabarkan proses kejadian manusia berabad-abad yang lalu, ya, sampai hari ini masih bisa dibuktikan. Padahal pada masa itu belum ada teknologi USG, ya, teknologi kedokteran untuk membuktikan, ya, proses kejadian manusia itu, ya. Dan ternyata dia bisa dibuktikan secara fakta dan data, ya. Bahkan kemudian ditegaskan lagi oleh Allah, ya, di dalam Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat 53, Bapak Ibu, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusihim, kata Allah, hatta yatabayyana lahumu annahul haq. Dan pada diri mereka sendiri, kata Allah, yakni manusia tadi, sampai jelaslah bagi mereka bahwasannya Al-Quran itu benar, kata Allah. Jadi setidaknya ayat ini memberikan sebuah isyarat kepada kita. Coba perhatikan dirimu, kata Allah. Di situ terdapat tanda-tanda kebenaran Al-Quran, kata Allah. Jadi wafi anfusihim, dan pada diri manusia itu sendiri terdapat tanda-tanda kebenaran dari ayat-ayat Allah. Jadi ayat ini sekaligus memberikan motivasi kepada kita semua, Bapak Ibu, yang nggak perlu ragu kita dengan Quran itu. Jangan ragu dan jangan sanksi dengan kebenaran Al-Quran. La raiba fihi, ya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Tapi sayangnya hari ini, ya, kita sebagai umat Islam malah meninggalkan Al-Quran, ya kan? Mana buktinya kita meninggalkan Al-Quran itu tadi, Pak? Dalam mengatur kehidupan masyarakat saja kita sampai hari ini masih menggunakan hukum penjajah, ya kan? KUHP itu kan hukum penjajah, Pak, ya kan? Padahal kita mayoritas penduduknya adalah umat Islam, Pak. Bayangi, kita sepakat, ya. Semua masyarakat rakyat Indonesia sepakat yang namanya Belanda itu penjajah, dan yang namanya penjajah itu sifatnya gimana, Pak? Zalim, ya kan? Jadi sedikit pun tidak ada memberikan manfaat dan kebaikan bagi kehidupan masyarakat kita. Bahkan digambarkan dalam beberapa literatur, bukan hanya setahun 2 tahun dijajah, ya. Bisa sampai ratusan tahun, Pak, ya. Antara benar dan tidak lah itu. Digambarkan kan 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, Pak. Ya, kerja paksa, ya kan? Kalau dulu namanya kerja apa itu? Kerja rodi, ya kan? Dipaksa bekerja tapi tidak diberikan, iya, upah yang sesuai atau diberikan kebaikan yang setimpal. Enggak.
udah dipaksa bekerja, ya, kekayaan diambil, ya, lantas kehidupan masyarakat malah intimidasi. Tapi itu tadi sayangnya, ya kan? Walaupun kita sepakat penjajah itu zalim, penjajahnya pergi, peraturannya kita pakai, Pak, kita terapkan. Sedangkan Allah, ya, tiap detik memberikan kita rezeki, ya, bukan hanya hitungan jam, tiap detik, ya. Bahkan kalau ada lagi turunan detik, ya kan? Allah berikan nikmat, Pak, ya. Tapi sayangnya peraturannya kita tinggalkan, Pak. Ya kalau adalah hari ini, Pak, ya, seseorang atau sekelompok orang atau ormas, ya, yang menyuarakan tegakkan hukum Quran di Indonesia, kira-kira apa jadinya, Pak? Tegakkan hukum Allah di Indonesia. Dianggap apa ini? Ia dianggap radikal ekstremis. Kenapa? Karena kita bukan negara Islam. Jangan bawa-bawa agama Islam dalam bernegara. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan sekularisme, ya. Memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Padahal nggak boleh. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, amanna billah, amantu billah, ya kan? Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kehidupan kita harus diatur dengan hukum Allah, Pak, dengan hukum Quran. Bahkan kalau kita ambil sebuah analogi, Pak, ya, hukum Allah ini merupakan hukum yang paling praktis, paling ekonomis, dan paling efisien. Ya. Apa buktinya? Ya, ini mungkin sebagian di antara kita juga sudah kita ungkap, ya. Kalau kita pakai hukum yang sekarang, Pak, ya, yang mengadopsi kepada KUHP tadi, ya, hukum Belanda. Kalau namanya pencuri, apa hukumannya, Pak? Ya penjara. Paling lama berapa, Pak? Ya paling enggak 2 sampai beberapa tahun, ya kan? Minimal 2 tahun lah dia di penjara. Nah, kalau digunakan hukum itu, ya, di penjara selama lebih kurang 2 tahun, berapa anggaran atau biaya yang dihabiskan negara, Pak? Ya kalau kita perhatikan nanti di berita, ya, bahkan bisa kita cross check, itu untuk biaya makan narapidana saja, Pak, se-Indonesia dalam 1 tahun 1,3 triliun. Itu masih biaya makan. Karena di Indonesia ini lebih kurang ada 500, kalau kemarin 520 penjara, kalau sekarang nggak tahu, ya. Kalau tahun yang kemarin itu lebih kurang segitu jumlah penjara, ya. Dan ternyata jumlah penjara sekarang pun itu sudah over capacity, ya. Kalau bahasa sederhananya udah nggak muat lagi. Karena jumlah narapidana udah hampir 250 lebih, Pak. 250.000 lebih jumlah narapidana se-Indonesia. Makanya lembaga pemasyarakatan itu minta anggaran tambahan kepada Menteri Keuangan. Kenapa? Karena ingin buat penjara baru. Udah nggak muat lagi. Karena penjahat bukan malah berkurang, makin bertambah. Apalagi sejak corona kemarin, bertambahlah kasus kejahatan. Jadi untuk biaya makan saja itu sudah hitungan T, ya. Belum lagi biaya listrik, biaya air di penjara, biaya penjaga sipir, biaya tukang masak dan sebagainya macamnya. Tapi kalau kita gunakan hukum Allah, Pak, pencuri diapakan? Ya, Quran jelas, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Nah, kalau dipotong tangan, kira-kira berapa modal negara, Pak? Apa modalnya? Ya, bisa macam-macam, ya kan? Bisa modal pisau, parang, samurai, ya. Anggaplah kita pakai yang paling keren, samurai. Ya kan? Samurai yang stainless steel, ya kan? Paling berapa lah harganya itu, Pak? Paling mahal. Anggaplah 1 juta, ya kan? Atau mahal kali 2 juta lah. Karena mungkin ada mereknya, ya kan? Nah, itu bisa dipakai buat berapa tangan, Pak? Berapa tangan, Pak Iskandar? Iya, bisa ratusan bahkan ribuan tangan, ya kan? Tinggal asah aja dia kalau udah nggak tajam, ya kan? Artinya nggak perlu banyak biaya, Pak. Manusia itu nggak perlu dikurung karena dia bukan burung, ya kan? Biarkan dia bebas, kata Allah. Supaya apa? Supaya dia bisa memperbaiki cara mencari harta, jangan maling lagi.
Jadi nggak perlu dirawat, nggak perlu dipelihara sama negara itu, ya kan? Jadi kasih sanksi tegas, nah biarkan mereka mencari nafkah sendiri. Karena dalam Islam pun dilarang meminta-minta, nggak boleh mengemis. Jadi potong tangannya, ya kan? Maka modalnya cuma sedikit dan nggak perlu waktu lama, Pak, ya kan? Motong tangan berapa lama lah, ya kan? Nggak sampai setengah jam, ya kan? Tapi penjara paling lama 2 tahun, ya kan? Itu pun nggak jadi solusi, dia nggak memberikan efek jerah, ya kan? Tapi kalau potong tangan, kira-kira jerah nggak? Ya, kalau nggak jerah memang kebangetan ada, ya kan? Kalau masih berani dia udah terpotong sebelah, masih berani berbuat, nah, itu udah konyol lah namanya. Ya kan? Artinya kalau udah dua-dua terpotong, kayak mana lagi dia mau maling, ya kan? Tapi kalau penjara, Pak, masuk kelas teri, keluar bisa kelas kakap. Kenapa? Ternyata di dalam banyak guru, ya kan? Di luar mungkin pertama kali dia masih coba-coba, ya kan? Ambil, ya kan? Rupanya di dalam suhunya semua. Udah makin jago lah dia. Makanya banyak kasus ya, penjahat itu keluar masuk penjara, Pak. Ya. Karena lebih enak ternyata di penjara. Ya kan, dikasih makan. Di luar payah makan. Bahkan sampai ada kasus yang terungkap ya, bahwa di dalam penjara itu saja, Pak, itu bisa make dia. Bisa nyabu. Itu beberapa kasus ditemukan begitu. Artinya apa? Memberikan sebuah indikasi kepada kita, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia dengan meninggalkan hukum Allah ternyata tidak memberikan solusi untuk mengatasi berbagai macam problem dan masalah dalam hidup dan kehidupan manusia. Itu masih satu contoh ya, Pak, potong tangan. Belum contoh yang lain. Kan begitu. Nah, baik, kira-kira sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ini salah satu contoh yang ketiga, kelebihan dan keunggulan Al-Qur'an itu sifatnya hakul yakin ya. Kebenaran yang pasti. Nah, sedangkan kitab buatan manusia itu sebaliknya. Apa kebalikan dari benar, Pak? Ya, Allah menyebutnya dengan istilah zon, ya. Bahwa kitab buatan manusia itu bersifat relatif, ya. Jadi belum tentu benar. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran surah Yunus ya. Surah ke-10 ayat 36. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Ya. Dan tidaklah yang mereka ikuti melainkan hanya prasangka semata, ya. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, kata Allah. Dan tidaklah yang mereka ikuti, yang mereka laksanakan itu dari apa yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, kebanyakan dari mereka itu melainkan hanya mengikuti prasangka dan dugaan-dugaan semata. Dan kata Allah, sesungguhnya prasangka itu sedikit pun tidak memenuhi syarat kebenaran. Ya. Artinya segala bentuk kitab-kitab yang dibuat oleh manusia itu bisa benar, bisa salah, Pak. Belum tentu benar dia. Itu yang kita contohkan tadi, maling di penjara 2 tahun. Benar itu, Pak? Belum tentu, ya kan? Bisa benar, bisa salah, relatif dia. Makanya kayak kasus korupsi, Pak, ya. Sekarang udah dapat diskon dia. Kalau dulu sanksinya mungkin di penjara 4 tahun, ya. Sekarang sudah dapat diskon 2 tahun. Makin enak sekarang koruptor itu. Nah, ini kan jadi PR besar bagi kita, Pak, ya kan, umat Islam. Bahwa semakin jauh ya kita dari aturan Allah, semakin banyaklah masalah yang akan muncul. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Siapa saja yang berpaling dari zikir ya, artinya dari peringatan Allah, dari hukum Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka penghidupan yang sempit. Ini dia. Jadi ini ya Bapak Ibu, bahwa kitab-kitab buatan manusia itu bersifat relatif ya. Bisa benar, bisa salah. Kenapa? Karena dia muncul berdasarkan asumsi manusia. Jadi datangnya bukan dari Allah yang maha sempurna ya. Dia datang dari keterbatasan dan kelemahan pikiran manusia ya. Kalau kita ambil salah satu contohnya ini, Bapak Ibu. Apa ini, Pak? Ya, skripsi, ya kan?
Mungkin bagi kita yang kuliahan tahu lah ini, ya kan? Yang namanya skripsi, Pak, benar menurut mahasiswa, apakah benar menurut dosen pembimbing? Belum tentu, ya kan? Kayaknya udah bagus sekali disusunnya, ya kan? Pas jumpa dopingnya, dosen pembimbingnya banyak kali coretan, ya kan? Artinya benar menurut dia, belum tentu benar menurut orang lain. Itulah buatan manusia itu. Kenapa? Karena masing-masing manusia ini, Pak, memiliki keterbatasan dan kelemahan, ya. Keterbatasan ilmu, keterbatasan pengalaman dan sebagainya macamnya. Sehingga apa konsekuensinya? Sifatnya relatif, ya. Dia bisa benar, bisa salah. Dan banyak fenomenanya, banyak salahnya. Ini dia. Bahkan kalau kita ambil contoh-contoh lain ini, ya. Makalah, artikel, ya, novel, komik, ya, legenda. Ini merupakan contoh-contoh buku-buku, ya, atau kitab-kitab yang dibuat oleh manusia. Makanya kalau kita ambil salah satu contoh legenda yang paling populer di masyarakat kita apa, Pak? Apa kira-kira, Pak Ali? Contoh legenda lah. Maling kundang. Nah, kira-kira betul nggak itu? Anak durhaka dikutuk jadi batu dia, Pak. Betul nggak itu? Sekarang banyak nggak anak durhaka? Tapi kenapa nggak ada yang jadi batu? Gimana Pak Iskandar? Betul nggak itu kisah itu? Iya, relatif, ya kan? Bisa benar, bisa salah, karena nggak bisa dibuktikan dia. Hanya cerita dari dulu turun temurun, itu dia. Atau cerita Gunung Tangkuban Perahu, ya kan? Gimana kisahnya tuh, Pak? Dari mana itu asalnya? Ada orang Jawa sini. Dari mana, Pak? Kisah Gunung Tangkuban Perahu. Awalnya dari apa itu gunung itu? Gak ada yang tahu. Ini pelajaran SD nih kan, Pak? Iya, Pak Iskandar. Dari mana asal gunung? Iya, artinya banyak kisah-kisah yang selama ini kita terima, Pak, belum tentu terbukti kebenarannya, ya kan? Atau kisah Pulau Samosir, ya kan? Asalnya dari mana? Ya, macam-macam lah, ya kan? Dengan berbagai macam versi ceritanya. Tapi apa kalau kita kembali kepada kaidah ini? Itu semua sifatnya zon, asumsi, duga-dugaan, belum tentu benar, ya. Bisa benar, bisa salah. Kenapa? Buatan manusia ya begitu, Pak. Nah, ini dia. Tapi kalau Allah, ya, menurunkan sebuah konsep, itu pasti dan mutlak kebenarannya, dan nggak bisa dibantah sedikit pun, ya. Makanya ketika Allah nyatakan, Pak, di dalam Al-Quran itu, kalau manusia mau beriman dan bertakwa, kata Allah, pasti kehidupan ini akan penuh berkah. Salah satu dalilnya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk di suatu negeri, masyarakat di suatu lingkungan mau beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan keberkahan baik dari langit dan bumi. Dan ini kebenaran, Pak, dari Allah. Allah nggak bohong. Kalau manusia mau taat kepada Allah, hidupnya pasti aman, sejahtera. Itu sebuah keyakinan. Berarti sebaliknya, ya. Kalau manusia nggak mau beriman dan bertakwa, pasti kehidupan di negeri itu akan banyak masalah. Ya, contohnya di negeri mana nih? Negeri Wakanda. Ya, kan? Contohnya di negeri kita, Pak, nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Masalah apa yang nggak ada sekarang, Pak? Ya. Masalah ekonomi, jangan tanya lah. Masalah politik, ya kan? Masalah pendidikan. Hampir di setiap aspek kehidupan dunia kita hari ini banyak masalah, ya kan? Cuma pegadaian aja lah, ya kan? Yang mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, jadi ini ya, Bapak Ibu, ini perbandingan yang ketiga, ya. Jadi kitab dari manusia itu bersifat relatif, ya. Nah, baik, kita lanjut sedikit lagi, ya. Kitab dari Allah itu bersifat integral, ya. Arti integral itu dia saling berkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, ya. Atau bahasanya ijma, ya. Jadi dia antara satu hukum dengan hukum yang lain itu saling berhubungan. Makanya Allah nyatakan salah satu dalilnya Quran surah Al-Kahf, ya. Surah ke-18 ayat pertama.
anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada kebengkokan atau kekeliruan di dalamnya. Ini dia. Jadi lam iwaja, kata kuncinya di situ. Tidak ada sedikit pun kesalahan, kebengkokan, ya, atau kekeliruan di dalam Al-Quran. Jadi 6.236 ayat di dalam Al-Quran itu dia saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, Pak. Jadi nggak saling bertentangan dia. Jadi kalau kita ibaratkan seperti mata rantai, Pak. Jadi ayat-ayat di surah Al-Baqarah itu bisa berkaitan di surah yang lain, ya. Saling menjelaskan dia satu sama lain, ya. Makanya contoh di Al-Baqarah misalkan ada kisah Nabi Adam. Nah nanti di surah Al-A'raf itu ada kisah Nabi Adam lagi. Dan kisahnya itu saling menjelaskan, saling berhubungan dia. Ini dia. Ibarat mata rantai tadi, ya. Jadi dia saling berkaitan antara mata rantai satu dengan yang lain, ya. Saling berhubungan. Bahkan lebih ditegaskan lagi dalam Quran surah Al-Qiyamah, ya. Surah ke-75 ayat 17. Dan ayat ini juga sudah pernah kita ungkapkan, bahwa sesungguhnya tanggung jawab kamilah, kata Allah, yang mengumpulkan dan menyusun Al-Quran itu. Ini dia. Jadi karena Allah yang menyusunnya, maka tidak ada satupun ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang saling bertentangan satu sama lain, ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah mengumpulkannya dan membacakan Al-Quran itu, ya. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran itu dia bersifat integral, ya. Artinya satu kesatuan, ya. Jadi saling berhubungan, saling sinkron, dan saling berkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah sedangkan kitab buatan manusia sebaliknya, Bapak Ibu, ya. Kebalikan dari berhubungan atau integral apa, Pak? Ya, ini saling bertentangan, ya. Atau bahasa Qur'annya ikhtilaf, ya. Ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa, ya. Surah keempat ayat 82, kata Allah, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan berasal dari sisi Allah, tentu kamu akan temukan banyak pertentangan di dalamnya. Ini dia. Jadi Allah menegaskan kepada kita, kalau sekiranya, ya, Quran itu bukan dari Allah asalnya, pasti akan banyak terjadi pertentangan, ya, atau istilahnya kontradiksi. Jadi memberikan sebuah mafhum mukhalafah atau paham kebalikannya, kitab-kitab yang dibuat oleh manusia itu berpotensi untuk saling bertentangan, saling ikhtilaf, ya. Jadi bisa jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain itu nggak cocok dia. Itu kalau kitab buatan manusia, ya. Nah mana contohnya? Ini Bapak Ibu. Salah satu contoh kitab buatan Imam Syafi'i. Ada yang kenal Pak Imam Syafi'i? Pasti kenal lah, ya kan? Salah satu imam mazhab yang cukup populer di dunia, ya kan? Ternyata Imam Syafi'i, Pak, pernah membuat kitab, kemudian dia merevisi kitabnya, ya. Karena awalnya beliau belajar di Irak, ya, Baghdad, ya kan? Tapi ketika beliau hijrah ke Mesir, akhirnya dia memperbaiki, ya, apa yang sudah dia buat sebelumnya, ya. Makanya ada dua namanya. Yang pertama Qaulal Qadim, kemudian Qaulal Jadid, ya. Qaulal Qadim itu bahasa sederhananya fatwa yang sebelumnya, ya. Qadim itu asal kata muqaddimah, ya, fatwa sebelumnya. Jadi itu berisikan tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i mengenai fikih, ya. Mengenai teori-teori ibadah fikih, ya. Beliau membuat sebuah hukum dalam kitab itu. Akhirnya ketika beliau hijrah ke Mesir, dia membuat kitab baru. Karena dianggap dia menemukan ilmu baru di sana, akhirnya dia merevisi, memperbaiki apa yang sudah dituliskan dalam kitab sebelumnya. Itu yang disebut dengan istilah Qaulal Jadid, ya. Perkataan yang baru. Jadid itu artinya baru, ya. Fatwa yang baru. Ini dia. Jadi Imam Syafi'i saja merubah pendapat yang sudah pernah
dibuatnya. Kenapa dia rubah? Karena keterbatasan ilmunya. Ya. Karena Imam Syafi'i itu adalah manusia. Makanya ini Pak, contoh yang kedua. Ya. Jadi kitab-kitab yang dibuat oleh manusia itu bersifat ikhtilaf. Ya. Ikhtilaf itu artinya berpotensi dia saling bertentangan satu sama lain. Saling berbeda, saling berlawan. Ya, salah satu contoh mengenai toharoh misalkan. Ya. Pendapat sebelumnya dinyatakan bahwa air mustakmal misalkan, air mustakmal itu suci dan menyucikan. Itu ketika beliau di Baghdad, di Irak. Tapi ketika beliau hijrah ke Mesir, dirubahnya pendapatnya. Air mustakmal itu suci tapi tidak menyucikan. Ya. Mustakmal itu artinya air yang bekas pakai. Jadi kalau kita mau berwuduk Pak, ini bekas pakai mandi misalkan. Nah pendapat yang pertama ini dinyatakan suci dan menyucikan. Artinya dia masih bisa dipakai untuk berwuduk dan sebagainya macamnya. Tapi dengan pendapat yang baru udah dirubah. Dia suci tapi enggak menyucikan. Artinya enggak bisa dipakai lagi. Karena sudah bekas. Nah itu contoh fatwa ya. Yang dibuat oleh Imam Syafi'i, yang dulunya dia menyatakan A, akhirnya dia rubah menjadi B. Ini dia. Kenapa? Karena ini tadi. Kemudian contoh lainnya ini. Nah, mungkin kita udah paham lah ini. Kitab apa ini ya kan Pak? Ini banyak perubahan-perubahan yang kita temukan. Nah, nggak perlu kita kaji secara terperinci lah di sini. Paling tidak contoh-contohnya sudah banyak. Jadi setidaknya ini menjadi sebuah gambaran kepada kita, ya, bahwa kitab dari manusia itu bisa saling bertentangan, ya kan? Dari kata pengantar misalkan, nanti di ujungnya ada bertentangan dia, nggak cocok. Ini dia. Contohnya kayak skripsi tadi, kan betul? Di bab pertama dinyatakan A, nanti di bab ketiga ada B pernyataannya. Bisa bertentangan. Kenapa? Karena keterbatasan akal manusia. Ini dia. Tapi kalau Allah tidak, karena dia datangnya dari yang maha mengetahui alam semesta ini. Ya. Jadi dia tidak terpengaruh oleh pemikiran manusia. Ya. Karena sifatnya ijma. Ya. Dia integral, merupakan satu kesatuan. Baik, sampai di sini bisa dipahami Pak? Kalau memang ada bahasa-bahasa yang mungkin kurang jelas, nggak apa-apa, boleh dipertanyakan. Ya. Mana tahu agak bingung kan, apa maksud Bapak ini? Nggak apa-apa, boleh dipertanyakan Pak. Ya. Yang penting kita bisa sama-sama memahami ya, maksud dari dalil yang kita ungkap ini. Ya. Baik, kita lanjut yang terakhir ya. Kita perhatikan, kitab dari Allah itu bersifat sabit ya. Sabit itu artinya tetap dan berlaku untuk selamanya. Dan dia relevan sampai kapanpun, Pak. Jadi kitab Al-Quran itu bukan hanya berlaku untuk semua orang, tapi dia berlaku sampai kapanpun. Ya. Sejak zaman Nabi Muhammad yang terakhir sampai dengan manusia akhir zaman nanti, dia akan terus berlaku, Pak. Jadi enggak terbatas oleh waktu dia. Ini yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Kahf ya. Surah ke-18 ayat 27. Allah nyatakan la mubaddila li kalimati ya. Tidak ada satupun yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah itu. Artinya apa? Ayat-ayat Al-Quran itu bersifat tetap ya. Tidak ada perubahan sedikit pun. Kalau dulu Allah turunkan di zaman Nabi ya, Nabi Muhammad SAW, jumlah ayat Al-Quran itu 6.236 ayat. Nah sekarang berapa jumlahnya Pak? Bu? Ya masih tetap, belum bertambah dia satu huruf pun. Nah, kenapa? Allah juga sudah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula yang akan senantiasa menjaga Al-Quran itu, kata Allah. Jadi kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu, ini contohnya Al-Quran yang sudah Allah turunkan ya, kepada Nabi Muhammad pada masa itu di abad ke-6 ya. Ini lebih kurang tahun 611 Masehi ya. Allah turunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah dan para sahabat. Sampai dengan hari ini 2023 Masehi, jumlahnya masih 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Belum ada
Perubahan. Kalau kita perhatikan yang berubah apa, Pak? Paling cuma sampulnya aja, ya kan? Itu pun tergantung penerbit. Tapi isinya nggak berubah. Makanya berbagai macam upaya yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, ya, untuk mengotak-atik Quran itu sampai kapanpun nggak akan bisa. Walaupun ada upaya-upaya seperti itu, menambah-nambah, ya kan, Pak? Langsung ditemukan itu kejanggalan itu. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya, kata Allah. Jadi dia bersifat tetap. Itu yang kemudian ditegaskan tadi dalam Quran surah Al-Hijr, ya. Surah ke-15 ayat 9, bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran itu dan Allah yang akan terus senantiasa menjaga Al-Quran itu sampai kapanpun, ya. Artinya selama manusia masih ada di muka bumi ini, maka peraturan Allah di dalam Al-Quran itu masih berlaku, ya. Jadi dia tidak mengikuti zaman, Pak. Akan tetapi zamanlah yang mengikuti Al-Quran itu, ya. Dia berlaku untuk kapanpun, ya. Musim hujan, musim panas laku dia. Jadi dia tidak tergantung oleh musim, ya kan? Nah, ini dia. Nah, sedangkan kitab dari manusia itu sebaliknya, Pak. Lawan dari tetap apa? Iya, bisa berubah. Ini dia. Atau bahasanya tabdil, ya. Kitab dari manusia itu bersifat temporer, ya. Alias ada batas-batas waktunya. Tidak berlaku untuk selamanya. Ini ya. Atau dalam bahasa lainnya ada masa expire-nya, Pak. Iya kan? Ya, jadi kadang dia laku, kadang dia nggak laku lagi. Ini dia. Nah, ini salah satu dalilnya juga ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 96. Apa kata Allah? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang datang dari sisimu, yakni manusia, akan lenyap, dan apa yang datang dari sisi Allah itu adalah kekal. Jadi apapun kitab-kitab yang dibuat oleh manusia itu ada masa berlakunya, ada batas waktunya. Dia tidak bisa berlaku untuk selamanya. Sedangkan yang datang dari Allah, ma indallah baq, ya, bersifat abadi, kekal, ya. Alias permanen, ya. Dia bisa berlaku sampai kapanpun. Nah, kita ambil salah satu contohnya tadi, Pak. Undang-Undang 45, ya. Yang diterbitkan pada tahun 1945, itu jumlahnya 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. Tapi ternyata sampai dengan sekarang tahun 2023 Masehi, ayatnya sudah 194, Pak. Berarti bertambah berapa ini? Hampir 129, ya. Bertambah 129 ayat, ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan sampulnya udah 4 kali diamandemen, Pak. Bayangi, padahal usianya baru berapa tahun ini, Pak? 2023 dengan 1945. Berapa tahun itu? Ya 78 tahun, ya kan? Jadi 78 tahun udah bertambah 130 ayat. Al-Quran udah berapa tahun nih, Pak? 15 abad, ya kan? Udah hampir 1500 tahun, belum satu huruf pun bertambah. Kenapa? Karena datangnya dari Allah, Pak. Nggak ada kekurangan, nggak ada kelemahan. Tapi kalau datangnya dari manusia, bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Bahkan judulnya aja udah berubah, Pak. Kalau dulu namanya Oendang, ya kan? Sekarang udah nggak laku lagi tulisan itu. Sekarang sudah undang-undang. Karena bahasanya sudah berubah. Kalau dulu kan Jakarta misalkan, tulisannya apa, Pak? Ada D-nya kan? The Jakarta, ya kan? Kalau sekarang udah nggak laku lagi penulisan itu, ya. Itu hanya lakunya dulu, zaman dulu. Udah expire dia, ya kan? Sekarang sudah berganti. Kalau Allah Bismillahirrahmanirrahim, zaman Nabi Muhammad itu, zaman sekarang masih itu dia, nggak berubah, ya kan? Ini enggak, baru sebentar aja udah berubah. Oendang. Kalau sekarang orang pakai ini udah agak aneh kata orang nih kan. Apa ini? Makanya dulu namanya Soekarno, ya kan, Pak? Bukan Soekarno, Soekarno penulisannya. Tapi cara bacanya Soekarno. Kenapa? Itu semua lafaz atau kalimat yang dibuat oleh manusia yang sifatnya terbatas, ya.
terbatas oleh tempat, terbatas oleh waktu dan daerah-daerah tertentu. Ya. Bahkan kalau kita ambil contoh-contoh lainnya ini, Bapak Ibu ya, kayak peraturan presiden itu bisa berubah-ubah, Pak. Tergantung siapa presidennya, ya kan? Kalau ganti presidennya ya ganti peraturannya, ya kan? Tapi kalau Allah nggak ganti dia, karena Allah itu tetap maha hidup dan maha kekal, dia nggak berganti. Ya. Kemudian peraturan menteri, ya kan, bisa berubah-ubah, Pak. Ya. Termasuklah kayak kasus corona kemarin, ya kan, Pak? Pertama dinyatakan corona itu nggak menyebar, ya, nggak tahu berapa lama sudah berubah, dinyatakan bahwa corona menyebar, ya kan? Dinyatakan pertama kita nggak perlu pakai masker, ya kan? Tahu-tahu berubah, akhirnya perlu pakai masker. Kalau dulu kan yang perlu pakai masker orang yang sakit aja, ya kan? Tapi akhirnya berubah. Itulah peraturan manusia. Tadi dia. Nah kemudian kalau kita cerita perusahaan, peraturan direksi, nah itu bisa berubah-ubah, ya, tergantung perusahaannya. Bahkan contoh yang terakhir kayak uang kertas, Pak, nah, itu bisa berubah, ya kan? Tengoklah kayak mata uang kita, Pak. Apa nama mata uang kita? Rupiah, ya kan? 1.000 rupiah tahun 90, Pak, dengan sekarang kira-kira sama nggak? Bagi Bapak Ibu ya yang pernah merasakan lah ya, tahun 90-an 1.000 rupiah itu bisa beli apa, Pak? Apa kira-kira Pak Sarul? Iya, 1.000 rupiah itu nilainya lumayan, Pak, tahun itu, ya kan? Bisa beli mebel, ya kan? Tapi sekarang 1.000 rupiah tukang parkir aja nggak mau. Kemana hilang nilainya, Pak? Padahal 1.000-nya tetap, lembarnya sama, ya kan? Ya nilainya hilang kemana itu? Nah itulah kalau kita kaji dan analisa secara lebih mendalam, Pak, itu termasuk salah satu contoh penipuan sebenarnya, kalau mau kita katakan, ya. Karena satu-satunya mata uang ya, yang dicontohkan ya oleh Allah dan Rasulnya yang sifatnya tetap ya, adalah emas dan perak, bukan uang kertas, Bapak Ibu. Iya kan? Makanya kalau kita ambil ilustrasi sederhana di zaman Nabi, Pak, itu satu dinar itu kalau kita kalibrasi lebih kurang sekitar 4,25 gram emas. Di zaman Nabi itu bisa beli 1 ekor kibas, 1 ekor kambing yang agak besar lah, ya kan? Nah kalau kita estimasi zaman sekarang 4,25 gram emas, berarti kira-kira sama dengan berapa itu, Pak? Ya 1 gram lah emas sekarang kira-kira berapa, Bu? Nah, ibu-ibu biasanya tahu lah nih harga emas. Hah? 700? Ya sekarang harga emas itu sekitar 800 sampai 900 ya. Bahkan hampir di 900 ya kalau emas murni itu. Ya, LM ya. Itu 900. Berarti kalau 4,25 gram berarti berapa duitnya itu, Pak? Ya tinggal kali aja, ya kan? 9 kali 4 36, ya kan? Nah, kalilah 0,25. Anggaplah 4 juta lengkapnya. Nah, 4 juta bisa beli buat kambing enggak, Pak? Bisa, ya kan? Artinya apa? Harganya masih tetap nggak berubah, Pak. Jadi walaupun di zaman Nabi dulu menggunakan itu, dan sekarang kalau kita gunakan juga, nilainya masih sama. Kenapa? Karena nilainya melekat kepada benda tadi, nggak hilang dia nilainya, Pak. Tapi kalau uang kertas 1.000 zaman dulu nggak sama dengan 1.000 zaman sekarang. Bahkan kalau kita ilustrasikan, kita punya uang kertas, Pak. Kalau kita koyak 2, kira-kira kita pakai buat belanja, laku nggak? Nggak laku, ya kan? Dimarahi kita sama tukang gede itu, bawa pulang duitnya, nggak laku. Tapi kalau emas, Pak, kita potong-potong, ya, sekecil apapun, laku nggak? Laku, dikejar sama ibu-ibu tuh, jual berapa deh katanya, ya kan? Masih laku, ya kan? Walaupun dari pecah-pecah. Karena Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, ya.
Satu-satunya mata uang bahkan dicontohkan oleh Rasulullah yang sifatnya tetap dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun adalah emas dan perak. Makanya kita ditipu hari ini, Pak. Bayangin coba. $1 Amerika itu dengan nilai mata uang kita berapa, Pak? Kalau sekarang? Hah? Hampir 15.000 ya, hitungannya 14.000 lebih kan. Bayangin 1 lembar uang mereka 14.000, Pak, uang kita. Masuk akal nggak? Kan nggak masuk akal, tapi kita terima itu sebagai kebenaran. Padahal lembarnya samanya, ya kan? Cuma bedanya orang itu pakai rambut yang bapak keriting itu, ya kan? Kalau kita pakai peci, ya kan? Soekarno. Tapi nilainya udah jauh, ya kan? 1 lembar perbandingannya dengan 15.000 lembar, Pak. Kan udah nggak relevan itu. Nggak masuk akal kita katakan, ya kan? Makanya kayak di Zimbabwe, Pak. Ada yang tahu Zimbabwe? Itu salah satu negara di sana, ya. Jauh dari negara kita. Mereka dulu menggunakan uang mereka, Pak. Itu untuk beli $1 itu sama dengan 3.000 triliun uang mereka, Pak. Bayangin coba. Saking rendahnya nilai mata uang mereka, ya kan? Jadi $1 itu sama dengan 3.000 triliun. Jadi mereka punya uang triliun itu cuma bisa beli telur. Bayangin, Pak. Makanya akhirnya pemerintahnya membuat kebijakan, mereka akhirnya mulai menambang emas kembali, ya. Karena dianggap uang mereka sudah nggak ada harganya lagi, udah jadi tumpukan kertas saja, Pak. Karena udah nggak laku, ya kan? Punya uang miliaran, triliunan, cuma bisa beli telur, tahu isi, ya kan? Nggak laku. Akhirnya mereka kembali menambang emas, karena dianggap apa? Emas itu nilainya tetap nggak berubah. Nah ini, Pak, ya. Jadi segala bentuk, ya, yang dibuat oleh manusia itu bersifat terbatas, bisa berubah-ubah, ya. Bahkan bisa jadi suatu saat, Pak, harga rupiah udah nggak segini lagi, karena kan yang namanya inflasi ini kan terus berjalan, ya. Apalagi diprediksi nanti dalam beberapa tahun akan terjadi resesi, ya kan? Nah ini salah satu fenomena yang harus kita pahami bersama, Bapak Ibu, ya. Jadi dapat kita simpulkan, ya, dari perbandingan tadi ada 5 poin, Bapak Ibu, ya, bahwa kelebihan dan keunggulan kitab Allah dibanding kitab manusia itu, yang pertama dia sifatnya tanzil, yang kedua universal, berlaku untuk semua orang, kemudian dia merupakan kebenaran absolut, ya, artinya kebenaran yang pasti dan tidak bisa dibantah, kemudian dia bersifat integral, merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain, kemudian dia juga bersifat tetap, tidak akan pernah berubah. Nah, sedangkan dari manusia, ya, itu sebaliknya, ya, dibuat-buat atau empiris, kemudian bersifat parsial, alias hanya berlaku untuk orang dan daerah tertentu, kemudian dia juga bersifat relatif, bisa benar bisa salah, kemudian dia juga bisa saling bertentangan antara satu ayat, antara satu statement dengan statement yang lain, atau bersifat kontradiktif, dan yang terakhir, kitab manusia itu bisa berubah-ubah, bisa diamandemen, ya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, dari 2 perbandingan ini, kita mau pilih yang mana nih, Pak, jadi pedoman kita? Yang mana kira-kira, Pak Iskandar, Pak Sarul? Yang mau kita pilih sebagai pedoman hidup yang mana sekarang? Kalau dari 2 perbandingan ini, Pak Sarifudin, yang mana kira-kira, Pak, yang mau kita pilih? Yang kanan atau yang kiri? Ibu-ibu, pilih yang mana, Bu? Yakin ya? Nggak pakai hukum Belanda lagi? Ini tantangan kita hari ini, Bapak Ibu, ya kan? Artinya kalau secara akal sehat dan mengikuti dalil-dalil serta penjelasan Allah tadi, sebagai seorang muslim, kita harus mengikuti yang kanan, Pak. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ikuti Al-Quran itu. Karena kita sudah mengakui Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, yang satu-satunya bisa menyelamatkan kita baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karena yang sebelah kiri ini nggak jaminan.
Makanya terbukti sampai sekarang, Pak, ya kan? Apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai, Pak? Enggak tercapai. Kenapa? Karena yang dipakai bukan ini, ya kan? Padahal dalam pembukaan itu sudah diungkap, Pak, atas berkat rahmat Allah, ya kan? Artinya keadilan sosial hanya akan bisa tercapai kalau kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah tegaskan juga dalam salah satu ungkapan surah Al-Maidah ayat 50. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, kata Allah. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, kata Allah. Jadi ini merupakan kalimat pertanyaan. Allah bertanya kepada manusia. Allah sudah tunjukkan kelebihan dan keunggulan kitab Allah dibanding kitab manusia. Kemudian Allah pertanyakan, kalian mau pilih yang mana, kata Allah. Dan hukum mana yang lebih baik daripada hukum Allah kalau memang kalian beriman, kata Allah. Kalau memang kalian termasuk orang-orang yang yakin. Nah, makanya dari perbandingan ini, ya, dengan berbagai macam kelebihan serta keunggulan yang dimiliki oleh kitab Allah tadi, maka dapat kita simpulkan, berarti Quran itu sifatnya gimana, Bapak Ibu? Kalau kita simpulkanlah dari kelima perbandingan ini, berarti Al-Quran itu sifatnya gimana? Kalau kita ilustrasikan, ya, ibarat handphone, yang satu cuma bisa SMS, ya, sama nelpon. Kalau yang ini bisa semua, bisa video call, bisa WhatsApp, ya kan, bisa tethering, bisa internet, ya. Berarti yang HP sebelah kanan ini sifatnya gimana dibanding yang kiri? Canggih, lengkap. Yang lain? Karena ini kesimpulan materi kita, Pak. Apa kira-kira? Iya, menunjukkan, ya, bahwa kitab Allah itu sempurna, nggak ada kelemahan dan kekurangannya, ya. Ini yang menjadi penutup dari materi kita, ya, yakni khulasah, ya. Khulasah itu artinya kesimpulan atau konklusi, ya. Sebagai penutup dari materi kita, yakni bab Al-Quran, Allah nyatakan dalam Quran surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 115. Apa kata Allah? Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati. Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yakni Al-Quran, sebagai sebuah kebenaran dan keadilan, dan tidak ada satupun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, kata Allah, ya. Jadi kata kuncinya di sini, ya, Bapak Ibu, wa tammat kalimatu rabbik. Al-Quran itu sudah sempurna, kata Allah, tamat, ya. Jadi sudah final dia. Jadi nggak perlu ditambah dan nggak perlu dikurang, ya. Karena sudah cukup lengkap untuk menjadi sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan manusia, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan kepada kita, fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlullahi ala sairi khalqih. Perumpamaan atau kelebihan kitab Allah, yakni Al-Quran, dibanding semua kitab-kitab yang ada di dunia ini, atau semua perkataan, sama seperti kelebihan atau keunggulan Allah dibanding semua makhluknya di alam semesta ini, ya. Jadi kalau kita bandingkanlah Allah dengan makhluk, gimana perbandingannya, Bapak Ibu? Ya sangat jauh. Allah itu maha sempurna, sedangkan makhluk banyak kekurangannya, banyak aibnya. Nah, begitu juga perbandingannya kalau kita ingin membandingkan antara kitab Allah dengan kitab buatan manusia, sangat jauh perbandingannya. Kitab Allah sempurna, kitab manusia banyak kekurangan dan kelemahannya. Nah, jadi dapat kita simpulkan, ya, Bapak Ibu, materi kita pada malam hari ini, ya. Jadi ini kesimpulan secara keseluruhan dari bab Al-Quran kita, yakni Al-Quran itu sudah final dan sempurna. Nah, tinggal berpulang dan kembali kepada manusianya, apakah manusia mau menjadikannya sebagai pedoman dan hukum dalam kehidupan dunianya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, kata Allah. Maka hukum yang mana lagi yang lebih baik, ya, ketimbang hukum Allah bagi orang-orang yang beriman, kata Allah, ya. Baik, jadi untuk sementara mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, ya. Namun sebelum kita tutup, kira-kira ada pertanyaan, Bapak Ibu?
Nggak ada? Cukup jelas? Nggak ada ya? Oke, baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan khususnya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar mampu memaksimalkan ya kehidupan kita untuk bisa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai penjelasan ya, kemudian menjadi petunjuk, lalu berikutnya dia menjadi obat, serta yang terakhir mampu menjadi peraturan dalam hidup dan kehidupan dunia kita. Baik, sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, karena kita telah menyelesaikan satu materi, insyaallah minggu depan kita akan lakukan evaluasi terlebih dahulu ya. Jadi silakan dimurojaah kembali, diulang-ulang kembali materi yang sudah kita sampaikan selama ini di rumah. Karena dalam rangka kita akan melakukan evaluasi untuk meninjau kembali sejauh mana kemampuan kita dalam memahami materi kita selama ini. Nanti teknisnya kita buat ada dua Bapak Ibu ya. Ada secara tertulis dan secara lisan ya. Jadi mohon silakan nanti dipelajari kembali ya. Kalaupun nanti ada hal-hal yang mungkin masih kurang jelas, sebelum evaluasi kita lakukan tanya jawab dulu kalau memang ada yang ingin dipertanyakan ya. Tapi kalau tidak ada mungkin akan kita lanjut langsung dengan evaluasi ya. Tapi tetap evaluasi ini seputar materi yang kita sampaikan. Soalnya cuma 12 saja Bapak Ibu ya. Cuma 12 soal dan itu seputar materi yang kita sampaikan selama ini ya. Kalau Bapak Ibu nyatat dengan baik materi kita, nah insyaallah semua soal itu akan terjawab ya. Baik, mungkin untuk sementara ya itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.